video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit antraknosa pada tanaman cabai. Namun, sebelum membahas mengenai penyakit antraknosa secara lebih lanjut, kita terlebih dahulu haruslah mengetahui tentang pengertian dari penyakit tumbuhan. Apa itu penyakit tumbuhan? Penyakit tumbuhan adalah suatu kondisi terganggunya fungsi sel dan jaringan tumbuhan akibat iritasi yang terus-menerus oleh suatu agen primer atau faktor lingkungan yang kemudian menimbulkan gejala penyakit. Penyakit antraknosa atau yang lebih dikenal dengan istilah penyakit patek adalah penyakit yang hingga kini masih tetap menjadi momok bagi para petani, khususnya petani cabai. Penyakit antraknosa pada tanaman cabai menjadi penyakit terpenting yang menyerang tanaman cabai di Indonesia. Penyakit ini distimulasikan oleh kondisi yang lembab beserta suhu yang relatif tinggi. Penyakit antraknosa pada tanaman cabai dapat berpengaruh terhadap kerusakan sejak persemaian sampai tanaman cabai berbuah, serta merupakan masalah utama pada buah cabai yang sudah matang. Produktivitas buah cabai, baik secara kualitas maupun kuantitas, terganggu karena adanya serangan penyakit dari antraknosa ini. Untuk dapat menangani penyakit antraknosa pada tanaman cabai ini, tentulah terlebih dahulu kita harus tahu penyebab dari penyakit antraknosa ini. Penyakit antraknosa ini diketahui disebabkan oleh jamur patogen tumbuhan, yaitu jamur Coletrotrichum capsici. Jamur ini dapat menimbulkan kerugian hasil panen tanaman cabai mencapai 65%. Jamur Coletrotrichum capsici ini dapat menginfeksi organ tanaman cabai merah, terutama buahnya. Selain disebabkan oleh jamur patogen Coletrotrichum capsici ini, penyakit antraknosa juga dapat disebabkan oleh jamur lainnya seperti jamur Gliosporium piperentum atau jamur Gliosporium gliosporioides. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jamur Coletrotrichum capsici ini sangatlah dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti pH yang optimal yaitu 5-7, suhu optimum antara 24-30 derajat Celcius dengan kelembapan optimal antara 80-92%. Penyakit antraknosa dapat terjadi karena adanya kontak antara jamur Coletrotrichum capsici dan tanaman cabai sebagai inang tubuh atau bagian tubuh dari jamur Coletrotrichum yang dapat menyebabkan penyakit disebut dengan inokulum. Inokulum jamur Coletrotrichum capsici yaitu berupa spora. Spora jamur Coletrotrichum capsici dapat menyebar secara cepat melalui angin, air, vektor. Sumber dari inokulum tersebut dapat berupa benih atau bibit, tanah, sisa-sisa tanaman di lapangan, ataupun tumbuhan lain. Jamur Coletrotrichum capsici dapat menginfeksi semai yang tumbuh dari biji buah yang sakit. Jamur Coletrotrichum capsici juga dapat menyerang daun dan batang hingga buah tanaman dan dapat mempertahankan dirinya dalam sisa-sisa tanaman yang sakit. Kemudian, konidium dari jamur Coletrotrichum ini akan disebarkan oleh angin. Pertumbuhan awal jamur Coletrotrichum capsici yaitu membentuk koloni miselium yang berwarna putih dengan miselium yang timbul di permukaan. Kemudian, perlahan-lahan dapat berubah menjadi hitam dan akhirnya membentuk acervulus. Acervulus dapat berupa berwarna merah muda sampai coklat muda dan merupakan bukti dari kumpulan massa conidia jamur Coletrotrichum capsici. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video ini mengenai penyakit tumbuhan dapat menyebabkan gejala penyakit.
Gejala penyakit sendiri memiliki pengertian, yaitu perubahan abnormal yang tampak pada tumbuhan akibat dari perkembangan patogen, atau dapat juga diartikan sebagai perwujudan dari reaksi fisiologis tanaman akibat adanya suatu kegiatan yang bersifat merusak yang disebabkan oleh agen primer atau patogen. Penyakit tumbuhan juga memiliki tanda penyakit. Tanda penyakit sendiri memiliki pengertian, yaitu bagian patogen atau produk patogen yang terdapat pada tumbuhan yang sakit. Umumnya, penyakit pada tanaman baru disadari karena adanya gejala yang ditimbulkannya. Banyak dari penyakit yang dikenali atau didiagnosis berdasarkan gejala yang ditimbulkannya. Gejala awal penyakit antraknosa ini ditandai dengan munculnya bercak yang agak mengkilap, sedikit terbenam dan berair, berwarna hitam, orange, dan coklat. Warna hitam merupakan struktur dari jamur patogen, atau dapat juga diartikan sebagai tanda penyakitnya. Luka yang ditimbulkan akan semakin melebar dan membentuk sebuah lingkaran yang konsentris. Dalam waktu yang tidak lama, buah cabai akan berubah menjadi coklat kehitaman dan membusuk. Ledakan penyakit ini sangat cepat pada musim hujan. Serangan yang berat menyebabkan seluruh buah cabai keriput dan mengering. Gejala penyakit antraknosa pada daun cabai akan dipenuhi bercak-bercak berwarna kepucatan yang awalnya berukuran kecil, kemudian perlahan-lahan akan membesar. Bagian pinggir daun terdapat bercak-bercak warna yang lebih tua. Sementara di bagian tengah daun akan berwarna kecoklatan dan sering terjadi sobekan di pusat bercak tersebut. Kemudian daun berwarna kekuningan dahulu sebelum nantinya akan gugur. Sekali tanaman cabai terkena penyakit antraknosa, maka akan sulit untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, tindakan yang harus kita lakukan yaitu melakukan pencegahan sebelum terjadinya serangan penyakit antraknosa. Langkah awal pencegahan dari penyakit antraknosa dapat dilakukan dengan cara pemilihan benih secara selektif. Penggunaan benih secara sembarangan akan beresiko terjadinya serangan penyakit antraknosa. Seleksi benih atau menggunakan benih cabai yang tahan terhadap penyakit ini perlu dilakukan, mengingat penyakit ini termasuk penyakit yang disebabkan oleh patogen tular benih. Sebelum disemai, benih direndam dengan air panas selama setengah jam atau direndam dengan air hangat yang dicampur dengan fungisida. Cara pencegahan yang kedua yaitu adalah pengaturan tanam haruslah diperhatikan. Jangan menanam tanaman cabai pada lahan yang pernah ditumbuhi tanaman sejenis yang pernah mengalami serangan penyakit antraknosa. Pencegahan yang ketiga, dikarenakan penyakit antraknosa tidak dapat dihilangkan 100%, kita dapat mencegahnya dengan cara melakukan pembersihan atau pembuangan bagian tanaman yang sudah terserang agar tidak semakin menyebar. Hal ini dilakukan dengan cara membuang atau mencabut tanaman cabai yang telah terinfeksi jamur Coletrotrichum capsici yang menunjukkan gejala yang kronis, kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Jika ditemukan pada tanaman yang terinfeksi hanya beberapa helai daun tanaman cabai atau beberapa buahnya, maka cukup dimusnahkan daun dan buah yang terkena serangan tersebut. Cara yang terakhir adalah pengendalian secara kimiawi, yaitu dilakukan dengan cara mengaplikasikan penyemprotan fungisida.